Annyeonghaseyo, 저는 인탄입니다. Konnichiwa, Intan desu. Saya di sini ingin memberitahukan hal-hal SDM di era milenial yang menarik menurut saya. Sebelum saya memberitahukan hal-hal menarik SDM menurut saya ini, saya akan memberitahukan apa sih SDM itu. Saya jadi akan memberitahukan pengertian SDM kepada kalian. Buat kalian yang belum tahu, biar tahu. Yang tahu takutnya lupa, biar ingat. SDM adalah sumber daya manusia, salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sekarang memang eranya milenial nih, dan mencari sumber daya manusia yang berkualitas untuk perusahaan itu memang cukup sulit. Tantangan terbesarnya adalah banyak lulusan muda yang ingin menjadi entrepreneur dibandingkan bekerja pada sebuah perusahaan. Director of Learning Denon Indonesia, Stephen Agustino Yudianto, dalam Human Resource Talk bersama Karir.com di Jakarta, mengungkapkan 4 hal yang perlu diperhatikan human resource dalam merekrut karyawan yang berkualitas. Apa sih 4 hal dalam merekrut karyawan yang berkualitas? Yang pertama itu brand, dan kedua itu opportunity, ketiga itu purpose, keempat kultur. Branding sebuah perusahaan untuk menarik best talent ada 3 hal. Yang pertama, memang karena perusahaan sudah memiliki nama seperti BCA. Yang kedua, perusahaan yang sudah go internasional, contohnya seperti Medco. Yang ketiga, pemimpin yang terkenal, contohnya seperti CEO Gojek yaitu Nadiem Makarim. Ntar fotonya taruh sini kalau buat yang nggak tahu. Nah, contoh lainnya itu ada CEO Net TV, namanya Bapak Wisnu Tama. Nanti fotonya saya taruh di sini juga, takutnya nggak ada yang tahu, supaya tahu gitu kan. Setelah brand ada opportunity. Opportunity adalah memberikan kesempatan pada karyawan untuk terlibat dalam proyek baru. Generasi milenial suka bila diberi kesempatan untuk berkembang, maka libatkan mereka untuk proyek-proyek baru, beri kesempatan mereka untuk mendapatkan ilmu baru seperti workshop atau seminar-seminar baru yang lebih menjanjikan untuk berkembang. Ketiga ada purpose. Generasi muda sekarang tuh tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga tujuan mereka itu kayak nyari tujuan sebuah perusahaan. Kayak mereka kerja di situ karena tujuan perusahaan itu emang kayak balance sama tujuan dia gitu loh. Kayak contohnya CEO Gojek, dia buka perusahaan tuh bukan karena peluangnya emang gede, tapi karena dia ingin membantu para ojek jalanan supaya meningkatkan perekonomian mereka. Nah, banyakkan juga nih milenial tuh yang mau cari pekerjaan atau membuat peluang pekerjaan untuk membantu perekonomian negara atau memperbaiki lingkungan. Yang keempat ada kultur. Sebuah kenyamanan dalam sebuah perusahaan itu dapat mempengaruhi seberapa lama kita bertahan sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Nah, banyak masalah dalam sebuah perusahaan tercipta karena pemimpinnya yang menciptakan suasana tidak nyaman atau membuat kita kayak merasa tertekan. Dalam buku Seven Hidden Reasons Employees Leave ada 2 fakta menarik. Yang pertama itu manajer percaya bahwa pekerja hampir 90% resign karena uang. Tapi ketika ditanya apa ada pekerjanya, fakta menunjukkan hal yang berbeda, yaitu 88% pekerja itu resign bukan karena faktor uang, tapi karena hal lain. Hal lain itu setelah diteliti mencangkup kesempatan berkarir yang terbatas, supervisornya tidak bisa memberikan support, tidak ada tantangan dalam pekerjaan akibatnya bosan, dan punya pemimpin yang kemampuannya leadershipnya tuh kurang. Itulah hal-hal menarik tentang SDM di era milenial menurut saya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.